Halo anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Mahanaim Wewelen. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Pondok Gembira pada sore hari ini. Dan mari kita beribadah bersama dengan panduan dari guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemi Mahanaim Wewelen. Ada Encik Melda, Encik Daisy, Encik Anita, Encik Valen, Encik Krista, Encik Vanda, dan Encik Meti. Ayo semua, kita siapkan perlengkapan ibadah. Kita masuk dalam ibadah Pondok Gembira pada saat ini. Damai di hati, adik-adik yang dikasih Tuhan. Pada saat ini terus memulai terampai Pondok Gembira. Untuk itu, mari terang persiapkan terampai hati dan pikiran untuk terang mengikuti ibadah Pondok Gembira. Walau terang cuma bikin di rumah terang masing-masing, mari terang yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Adik-adik, pada saat ini terang memulai terampai ibadah Pondok Gembira tanggal 17 April 2020. Encik minta semua berdiri. Terang nyanyi bersama-sama. Kamu adalah muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sekali lagi. Lebih semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi bersama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan
Adik-adik, pada saat ini torang semua mulai torang ibadah, torang mau berdoa. Jika berdoa semua, torang nyanyi bersama-sama. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari berdoa. Bapa yang Pajang Sorga, terima kasih untuk berkat-Mu di sore hari ini. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pun sebagai orang tua, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau akan memimpin ibadah Pondok Gembira kami di sore hari ini. Biarlah itu boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Baiklah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Minta kita semua sediakan Alkitab. Kalau sudah, mari kita buka sama-sama kitab Injil Matius. Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat 66 dilanjutkan dengan pasal yang ke-28. Sekali lagi, Injil Matius pasal 27 ayat 62 sampai 66 dilanjutkan dengan pasalnya yang ke-28. Inci bacakan untuk kita semua. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakannya bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Adik-adik, demikianlah kita telah membaca Alkitab, dan saat ini sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dalam bentuk video. Ceritanya seperti ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Senantiasa biarlah semangat kebangkitan Kristus di hari Paskah saat ini akan tetap memotivasi kehidupan kita untuk tetap lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita mau lakukan berilah yang baik. 1, 2, 3. Berilah yang baik. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata. Doa persembahan mulai. Persembahan kami, pancaran kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan tutup ibadah ini. Kita masih memuji Tuhan, kita menyanyi bersama-sama, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan
Adik-adik, kita akan tutup akan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, karena kami selalu merasakan akan kasih dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah Pondok Gembira pada sore hari ini telah berakhir dengan segala baik. Tuhan Yesus, saat ini ibadat kami sudah boleh berakhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah Pondok Gembira pada saat ini. Shalom dan selamat sore. Yesus bangkit, haleluya. Selamat Paskah dan Hari Anak Gembira. Shalom, damai di hati. Yesus sudah bangkit, haleluya. Saya Rehana Romangan mengucapkan selamat Paskah dan Hari Anak Gembira. Shalom, damai di hati. Gio mengucapkan selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gembira. Shalom, damai di hati. Saya Serina Manorep mengucapkan selamat Paskah dan selamat Hari Anak Gemim 2020. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Saya Ferry Karo mengucapkan selamat Paskah dan Hari Anak Gemim 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mulai. Kami mengucapkan selamat Paskah dan Hari Anak Gemim. Yeay. Kami mengucapkan selamat Paskah dan Hari Anak Gemim. Salam sama Paskah. Tuhan Yesus memberkati.